스타성을 쓰다가 상대가 워낙 밀고 오는 것이 하이프레싱이 좋아서 우리가 5-3-2로 3-5-2로 바꿨던 것이. Yes, mantap! Tepat pagi ini, PSSI resmi umumkan pelatih baru Timnas Indonesia. Sumarji sudah pulang dari Eropa. Tepat pagi ini, PSSI resmi umumkan pelatih baru Timnas Indonesia. Sumarji sudah pulang dari Eropa. Nama Sintayong disebut-sebut. Akhirnya, Exco PSSI bongkar sifat asli Erick Thohir. Zainuddin Amali sebut Erick Thohir begini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, geger PSSI terbelah. Tensi panas tengah terjadi di internal PSSI setelah muncul pengakuan dari seorang ordal PSSI yang mengungkap adanya perpecahan sikap di kalangan Exco. Isu ini mencuat setelah keputusan kontroversial pencoretan Sintayong dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Dan berikut 3 faktanya. 1. Fakta mencengangkan, Exco disebut tak kompak di belakang Erick Thohir. Sebuah sumber internal yang dikenal sebagai ordal PSSI membeberkan kondisi panas di tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia. Menurutnya, sebagian anggota Komite Eksekutif atau Exco disebut tidak sejalan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait keputusan masa depan pelatih Timnas Sintayong. Sumber tersebut mengungkap bahwa di balik keputusan resmi federasi terdapat tarik ulur kepentingan yang cukup besar. Ia menyebut adanya kelompok Exco yang berharap STY tetap dipertahankan. Mereka merasa kinerja dan progres Sintayong selama membangun Timnas Indonesia tidak seharusnya diakhiri dengan keputusan mendadak. Narasumber tersebut berkata bahwa beberapa Exco masih ingin Shin. Mereka tidak sepakat dengan keputusan yang terjadi dan ingin mempertahankan pria asal Korea Selatan itu. Informasi ini menimbulkan kehebohan karena memunculkan dugaan perpecahan internal yang selama ini jarang tersorot publik. 2. Konflik memanas setelah evaluasi Sintayong. Ketegangan disebut semakin memuncak setelah rapat evaluasi masa depan Sintayong. Dalam rapat tersebut, menurut sumber, Erick Thohir menginginkan arah baru bagi Timnas Indonesia dan membuka jalan bagi pelatih baru. Namun, keputusan itu dinilai terburu-buru bagi pihak yang pro STY. Mereka menilai bahwa Sintayong telah membangun fondasi yang kuat untuk Timnas, mulai dari pembinaan pemain muda hingga membawa Indonesia tampil kompetitif di level Asia. Keputusan untuk melepas STY dinilai mengabaikan kerja keras dan strategi jangka panjang yang sudah ia rancang dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, keputusan evaluasi ini memantik spekulasi tentang adanya kepentingan politik olahraga yang lebih besar di belakang layar. Ini membuat publik semakin panas mengikuti perkembangan di tubuh PSSI. 3. Suara publik mendukung STY dan tekanan sosial meningkat. Tak hanya internal PSSI, publik sepak bola Indonesia juga ikut bersuara lantang. Media sosial dipenuhi dukungan terhadap Sintayong dan seruan agar PSSI mempertimbang ulang keputusannya. Banyak warganet menilai STY adalah pelatih yang membawa perubahan signifikan dan pantas diberi waktu lebih panjang. Gelombang dukungan publik ini memperkuat posisi kubu internal yang ingin mempertahankan Sintayong.
Tekanan sosial yang menguat diprediksi akan berdampak pada keputusan final PSSI dalam waktu dekat, mengingat suara publik kerap menjadi faktor penting dalam persepakbolaan Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Perkembangan situasi ini membuat drama di PSSI semakin menarik untuk diikuti. Benarkah federasi sedang pecah kongsi? Akankah Shin Tae-yong kembali dipertahankan atau justru babak baru timnas akan dimulai dengan pelatih baru? Waktu yang akan menjawab. Inilah potret dunia sepak bola Indonesia yang penuh dinamika, ambisi, dan perjuangan untuk membawa merah putih semakin tinggi di kancah internasional. Kita tunggu babak selanjutnya. Lebih lanjut, situasi panas di tubuh PSSI ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia masih dikelilingi tarik ulur kepentingan yang rumit. Perbedaan pandangan sebenarnya hal yang wajar dalam organisasi besar. Namun ketika keputusan strategis seperti masa depan pelatih timnas justru memunculkan friksi internal yang terbuka ke publik, artinya ada persoalan komunikasi dan transparansi yang belum selesai. Jika benar sebagian exco tidak sejalan dengan Erick Thohir, maka ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya solid dan terkoordinasi. Keputusan tentang pelatih seharusnya berangkat dari data, evaluasi profesional, dan visi jangka panjang untuk sepak bola nasional, bukan sekedar tekanan kepentingan kelompok atau dinamika politik internal. Dalam kondisi seperti ini, publik tentu berhak mempertanyakan arah masa depan timnas Indonesia. Ketika dukungan terhadap Shin Tae-yong begitu besar karena kontribusinya yang nyata, wajar jika keputusan untuk melepasnya menuai pertentangan. Di sisi lain, jika PSSI punya alasan kuat untuk bergerak ke arah baru, itu pun harus dijelaskan secara terbuka agar tidak melahirkan spekulasi berkepanjangan. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana PSSI mampu meredam kegaduhan, menyatukan arah, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar untuk kemajuan sepak bola Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Publik menginginkan stabilitas dan keberlangsungan, bukan drama tanpa ujung. Pada akhirnya, sepak bola seharusnya mempersatukan bangsa, bukan justru mempertontonkan konflik internal di panggung terbuka. Di balik setiap kegaduhan selalu ada peluang untuk bangkit menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi di tubuh PSSI hari ini mungkin terlihat penuh konflik dan ketidakpastian, tetapi justru momen-momen seperti inilah yang bisa menjadi titik balik menuju perubahan yang lebih baik. Sepak bola Indonesia sudah terlalu sering dipandang sebelah mata, namun dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan semangat baru, mental juara, dan kebanggaan yang tumbuh dari kerja keras di lapangan. Semua itu tidak boleh hilang hanya karena perbedaan pendapat di tingkat elit. Kita harus percaya bahwa badai ini akan selesai. Komunitas sepak bola Indonesia, mulai dari pemain, pelatih, supporter, sampai pengambil keputusan, punya cinta yang sama terhadap merah putih. Selama tujuan besar yang ingin dicapai satu, yaitu memajukan sepak bola nasional, maka perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber kehancuran. Tetaplah berharap dan mendukung. Perjalanan emas tidak pernah lahir dari jalan yang mulus. Setiap kontroversi adalah ujian, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan sebenarnya. Indonesia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Teruslah berpercaya, teruslah berjuang, karena sejarah besar hanya ditulis oleh mereka yang tidak menyerah. Sebelumnya diberitakan, target mengejutkan untuk timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 bukan emas tapi perak. Indra Syafri angkat bicara. Sebelumnya diberitakan,
pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menetapkan target medali perak bagi Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Keputusan ini memicu reaksi publik karena status Garuda Muda merupakan juara bertahan setelah meraih emas di edisi sebelumnya. Namun kini, pelatih Indra Syafri akhirnya menjelaskan alasan di balik target tersebut. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, persiapan terbatas hanya 2 bulan. Indra Syafri menjelaskan bahwa penentuan target medali perak disesuaikan dengan waktu persiapan tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia U22 hanya memiliki waktu efektif sekitar 2 bulan untuk membentuk skuad terbaik sebelum turnamen dimulai pada 5 Desember 2025. Indra memaparkan bahwa Timnas menjalani 2 kali pemusatan latihan, yaitu pada Oktober dan November. Dengan waktu yang amat terbatas, ia menilai penyusunan strategi dan pematangan performa membutuhkan proses realistis. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat 21 November 2025, Indra mengatakan, sesuai waktu yang tersedia dalam menyiapkan Timnas SEA Games sampai pelaksanaan SEA Games tanggal 5 Desember, 2 kali TC, yaitu tahap 1 di Oktober dan tahap 2 di November. Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa target pemerintah bukan tanpa perhitungan, melainkan pertimbangan objektif berdasar situasi persiapan. Fakta 2, target disepakati bersama melalui proses review. Indra menegaskan bahwa dirinya menerima dan menyetujui target medali perak yang ditetapkan oleh Kemenpora. Menurutnya, keputusan itu merupakan hasil diskusi antara tim pelatih, PSSI, tim review Kemenpora, dan pihak terkait lainnya. Kami menerima target yang dibebankan oleh Kemenpora dan itu juga yang kami sepakati dari review tim Kemenpora dengan kami saat kami memaparkan roadmap dan periodisasi persiapan Timnas SEA Games, tuturnya. Kesepakatan ini menunjukkan adanya keselarasan visi antara pemerintah dan tim pelatih, sekaligus menegaskan bahwa beban target bukan sekadar tuntutan prestasi, tetapi hasil komunikasi profesional. Fakta 3, berstatus juara bertahan namun hadapi tantangan baru. Meskipun menyandang status juara bertahan, Timnas Indonesia U22 diprediksi menghadapi tantangan berat di SEA Games 2025. Garuda Muda berada di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura, serta diperkirakan menjadi favorit terkuat. Namun, tantangan terbesar bukan lawan di grup, melainkan jumlah pertandingan yang lebih padat. Timnas Indonesia U22 harus bermain lebih banyak dibanding tim-tim dari grup A dan B yang hanya dihuni 3 negara. Situasi ini berpotensi mempengaruhi stamina dan rotasi skuad. SEA Games 2025 di Thailand akan berlangsung dari 9 hingga 20 Desember 2025, sementara cabang sepak bola putra dimulai lebih awal pada 3 hingga 18 Desember 2025. Lebih lanjut, situasi penetapan target perak bagi Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 sebenarnya menyimpan 2 sisi. Di satu sisi, keputusan itu tampak mengejutkan dan terasa menurunkan standar setelah sebelumnya Indonesia berhasil meraih medali emas. Publik pun wajar merasa heran karena status juara bertahan biasanya datang dengan ekspektasi lebih tinggi. Namun di sisi lain, keputusan ini menunjukkan sikap realistis dari pemerintah dan tim pelatih. Dengan waktu persiapan efektif hanya 2 bulan dan komposisi tim yang masih dibentuk, menetapkan target berdasarkan kalkulasi rasional justru bisa menjadi strategi yang lebih sehat. Tekanan yang berlebihan berpotensi mengganggu proses pembentukan tim, terutama jika masih banyak aspek teknis dan taktik yang perlu diperdalam. Untuk pelatih dan pemain, target perak bukan berarti menurunkan mental juara. Justru, ekspektasi realistis dapat menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka mampu melampaui ekspektasi tersebut. Dan bagi publik, ini momen untuk tetap memberikan dukungan, bukan sekadar tuntutan, karena sepak bola nasional telah berkembang jauh dan proses panjang tetap membutuhkan kepercayaan bersama. Pada akhirnya, siapapun yang mencintai timnas tentu berharap bukan hanya perak, melainkan emas. Tapi perjalanan menuju puncak prestasi seringkali dimulai dari keberanian untuk menilai kondisi secara jujur, lalu bekerja keras melampaui batas itu. Let the game speak. Garuda Muda tetap punya peluang besar untuk terbang tinggi.
Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh keyakinan. Target perak bukan akhir dari mimpi, melainkan batu loncatan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Garuda Muda sudah membuktikan bahwa mereka mampu menjadi juara dan tidak ada alasan untuk meragukan potensi itu sekali lagi. SEA Games 2025 adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin dan mental pantang menyerah jauh lebih kuat daripada sekadar target-target. Untuk para pemain, pelatih, dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia, terus percaya, terus berjuang, dan terus bersatu memberi dukungan. Ketika kita bergerak dengan hati dan tekad yang sama, hasil besar akan mengikuti. Tidak masalah berapa target yang ditetapkan, karena tujuan sesungguhnya adalah menunjukkan karakter dan harga diri bangsa. Terbanglah setinggi mungkin Garuda Muda. Tunjukkan bahwa kalian bukan hanya mengejar perak atau emas, tapi membela merah putih dengan penuh kehormatan. Indonesia selalu bersama kalian. Geger! Timnas Indonesia berpeluang tantang negara Eropa di FIFA Series 2026. Lawan berat menanti Garuda. Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, sebuah agenda pertandingan persahabatan internasional yang mempertemukan tim-tim lintas benua. Keputusan itu membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk menantang negara-negara kuat, termasuk dari Eropa, Karibia, dan Oseania. Inilah 3 faktanya. Fakta 1. Berpeluang tantang tim Eropa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa timnas Indonesia berkesempatan menghadapi salah satu negara Eropa. Pertandingan ini akan digelar pada Maret 2026 ketika Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA Series. Kesempatan untuk bertanding dengan tim-tim dari UEFA menjadi langkah besar untuk membawa sepak bola Indonesia keluar dari zona nyaman. Erick menyebut bahwa tantangan ini adalah bagian dari proses membangun mental dan kualitas permainan tim Garuda. Melawan negara Eropa berarti mempersiapkan diri menghadapi gaya bermain dengan disiplin dan taktik yang jauh lebih tinggi. Ia menekankan bahwa kesempatan ini tidak boleh disia-siakan dan harus dijadikan batu loncatan untuk memperbaiki kualitas sepak bola nasional. Erick Thohir menyatakan, ini adalah kesempatan besar yang harus kita manfaatkan untuk terus menguji dan menaikkan level timnas Indonesia. Dengan menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin, para pemain akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis. Ini adalah jalan terjal sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia. Fakta 2. Indonesia resmi jadi tuan rumah FIFA Series 2026. Penunjukan Indonesia tidak datang begitu saja. Selain Indonesia, 7 negara lain juga dipercaya menjadi tuan rumah, yaitu Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Hal ini menempatkan Indonesia dalam peta sepak bola global sebagai negara yang dinilai mampu menyelenggarakan event resmi FIFA. Format FIFA Series sebelumnya telah sukses digelar tahun 2024 dengan 5 negara tuan rumah seperti Aljazair, Azerbaijan, Mesir, Arab Saudi, dan Sri Lanka. Pada penyelenggaraan tersebut, format pertandingan antar konfederasi dianggap berhasil meningkatkan kualitas kompetisi dan mendapat respon positif dari dunia sepak bola internasional. Fakta 3. Gerbang besar pengembangan sepak bola nasional. FIFA Series adalah program strategis untuk mempertemukan tim nasional berbeda konfederasi dalam laga resmi yang terorganisir. Tujuannya memberikan pengalaman bertanding internasional dan membuka jalan bagi perkembangan sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Bagi Indonesia, kesempatan ini memberikan ruang belajar dari berbagai karakter permainan, mulai dari fisik Afrika, taktikal Eropa, kreativitas Amerika Selatan, hingga kecepatan tim-tim CONCACAF. Selama ini, Indonesia lebih sering menghadapi lawan dari Asia.
Dengan FIFA Series, tradisi itu akan berubah. Pengalaman melawan berbagai gaya bermain dunia diyakini akan mempercepat proses transformasi timnas menuju level internasional yang lebih kompetitif. Tak hanya pemain, jajaran pelatih dan tim teknis juga akan mendapatkan atmosfer kompetisi kelas dunia yang sulit ditemukan di level regional. Jika dimanfaatkan dengan serius, FIFA Series 2026 bisa menjadi momen paling berharga dalam sejarah perkembangan sepak bola Indonesia. Tantangan besar menanti, namun peluang juga terbuka lebar. Kini, bangsa menunggu bagaimana tim merah putih membuktikan diri di panggung yang sesungguhnya. Siap atau tidak, inilah waktunya. Garuda terbang lebih tinggi. Bangkitlah Indonesia, tunjukkan bahwa kita layak bersaing di level dunia. Lebih lanjut, situasi ini layak disambut dengan antusias sekaligus kewaspadaan. Dibukanya peluang untuk menghadapi tim-tim Eropa dan negara kuat dari lintas benua ibarat pintu emas yang sudah lama ditunggu publik sepak bola Indonesia. Namun, di balik euforia tersebut, terdapat tanggung jawab besar bagi timnas maupun PSSI untuk mempersiapkan segala aspek dengan matang, baik teknis, mental maupun manajemen pertandingan. Bertanding di ajang FIFA Series bukan sekedar soal menang atau kalah. Ini adalah ujian mental bertanding dan ukuran sejauh mana perkembangan sepak bola kita setelah melalui fase modernisasi dalam beberapa tahun terakhir. Publik tentu berharap momentum ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan langkah nyata menuju standarisasi sepak bola Indonesia yang lebih profesional dan kompetitif di level global. Di saat yang sama, pelatih dan pemain harus melihat peluang ini sebagai kesempatan langka untuk belajar langsung dari lawan dengan kualitas permainan berbeda, menghadapi gaya taktik Eropa, kecepatan CONCACAF, dan kekuatan fisik Afrika adalah proses pembentukan karakter tim. Apapun hasilnya nanti, pengalaman tersebut akan menjadi modal berharga untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia maupun turnamen internasional lainnya. Tantangan besar sudah menanti, namun optimisme tetap harus dijaga. Indonesia kini berada di jalur yang benar. Dengan keseriusan persiapan dan dukungan penuh dari publik, bukan mustahil timnas akan tampil mengejutkan dan menunjukkan taringnya di hadapan dunia. Garuda harus berani karena inilah panggung yang selama ini ditunggu. Live sore, Timnas Indonesia U22 siap tempur lawan Filipina di SEA Games 2025. Jangan sampai terlewat. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U22 akan menjalani laga penting menghadapi Timnas Filipina U22 pada matchday kedua fase grup SEA Games 2025. Pertandingan ini menjadi momentum krusial dalam perjalanan Garuda Muda meraih kemenangan demi membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Laga tersebut akan disiarkan secara langsung di TV nasional pada Senin 8 Desember 2025 pukul 16 WIB. Berikut ini 3 faktanya. 1. Pertarungan panas di grup C. Pertandingan ini menjadi duel kedua Timnas Indonesia U22 di babak penyisihan grup C. Seperti yang diketahui, Garuda Muda membawa misi penuh ambisi setelah mempersiapkan skuad terbaik untuk tampil di ajang SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand. Meski digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat juara, pelatih Indra Syafri menekankan bahwa tidak ada lawan yang boleh dianggap enteng. Filipina U22 dipastikan datang dengan semangat tinggi untuk mengejutkan Indonesia dan mengubah peta kekuatan grup. Indra menegaskan kesiapan para pemain muda tanah air. Menurutnya, laga ini harus menjadi ajang pembuktian kedewasaan mental tim dalam menjalani pertandingan penting. 2. Skuad bertabur bintang tapi hadapi tantangan. Garuda Muda dipastikan turun dengan kekuatan terbaik yang dimiliki. Pemain seperti Rafael Struijk, Doni Tripamungkas, Kadek Arel, dan Jens Reven siap memberikan penampilan maksimal. Selain itu, sejumlah pemain abroad turut dipanggil seperti Mauro Zylstra, Ivar Jenner, dan Tim Gapens.
Namun, kehadiran para pemain yang merumput di luar negeri masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, SEA Games tidak masuk dalam kalender resmi agenda FIFA, sehingga klub tidak berkewajiban melepas pemainnya. Situasi ini membuat Indra Syafri harus menyiapkan skenario cadangan untuk mengantisipasi absennya beberapa pilar utama. Indra menyebut bahwa kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim. Kami berharap semua pemain bisa bergabung, tetapi jika tidak, kami sudah menyiapkan opsi taktik lain, ungkapnya. Tanpa memberi tanda baca khusus. 3. Modal kemenangan manis di pertemuan terakhir. Laga melawan Filipina bukan sesuatu yang baru. Pada SEA Games 2023 lalu, kedua tim berada di grup yang sama, dan Indonesia tampil gemilang dengan kemenangan telak 3-0 pada laga pembuka grup A. Kemenangan tersebut menjadi catatan manis yang menambah kepercayaan diri skuad Garuda Muda untuk kembali mengulang hasil positif. Meski begitu, timnas Indonesia tidak ingin terlena oleh sejarah. Filipina diyakini datang dengan kekuatan baru dan motivasi tinggi untuk membalas kekalahan pahit mereka 2 tahun lalu. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit dan penuh kejutan karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin penting untuk bersaing di grup. Berikut ini 3 faktanya. Ingat, dukungan supporter adalah kekuatan terbesar Garuda Muda. Mari satukan semangat dan menangkan pertandingan bersama. Garuda tidak pernah terbang sendirian. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya konsistensi dan mentalitas dalam ajang kompetisi seperti SEA Games. Indonesia memang datang dengan kepercayaan diri tinggi dan modal historis yang cukup baik. Namun, pertandingan melawan Filipina tidak bisa hanya dilihat dari catatan masa lalu. Dunia sepak bola terus berubah, dan setiap tim selalu membawa kejutan. Kehadiran pemain abroad yang masih belum pasti juga menambah dinamika tersendiri. Ini menjadi ujian bagi pelatih untuk menemukan strategi terbaik sekaligus membuktikan kedalaman skuad. Jika Indonesia mampu memaksimalkan pemain yang ada dan menjaga fokus selama 90 menit, peluang meraih kemenangan akan sangat besar. Namun, tugas penting lainnya adalah menjaga mental agar tidak lengah dan tetap menghormati setiap lawan. Di atas segalanya, pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang pembuktian karakter generasi baru sepak bola Indonesia. Dukungan publik akan menjadi dorongan moral luar biasa bagi para pemain untuk tampil penuh determinasi dan membawa merah putih terbang setinggi mungkin. Garuda Muda perlu bermain dengan hati, energi, dan keberanian karena kemenangan tidak datang hanya dari statistik, tetapi dari semangat bertarung yang tidak pernah padam. Percayalah, setiap tantangan besar selalu melahirkan pemenang yang lebih kuat. Garuda Muda sedang berada di panggung penting untuk membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian tidak pernah mengkhianati hasil. Mungkin ada tekanan, mungkin ada keraguan, tetapi dari situlah karakter juara dibentuk. Setiap langkah menuju lapangan membawa harapan jutaan pendukung di seluruh Indonesia. Mereka menunggu bukan hanya kemenangan, tetapi semangat pantang menyerah yang menjadi identitas kita. Tidak peduli siapa lawan di depan, yang menentukan hasil akhir adalah keyakinan dan usaha maksimal dalam setiap detik pertandingan. Terbanglah lebih tinggi, tetap fokus dan bermain dengan hati. Karena ketika kalian berjuang untuk lambang Garuda di dada, kalian tidak pernah berjuang sendirian. Seluruh bangsa berdiri di belakang kalian. Menanglah dengan kerja keras atau belajar dengan terhormat. Yang terpenting, jangan pernah berhenti percaya pada kemampuan sendiri. Garuda di dadamu, nyali di jiwamu. Terbanglah Garuda Muda! Sebelumnya diberitakan, ada misi rahasia ke Eropa demi pelatih baru Timnas Indonesia. Siapa sosok yang diburu PSSI? Teka-teki soal siapa juru taktik baru Timnas Indonesia akhirnya memasuki babak penentuan. Ketua Badan Tim Nasional BTN yang juga anggota Exco PSSI, Sumarji, dikabarkan akan terbang ke Eropa dalam waktu dekat untuk melakukan wawancara langsung dengan 5 calon pelatih yang akan memimpin skuad Garuda. Keputusan final diharapkan keluar pekan depan, sekaligus menjawab tanda tanya seluruh pecinta sepak bola tanah air. Berikut ini 3 faktanya.
1. Seleksi diperketat usai kegagalan era Kluivert. Langkah PSSI mengirim Soemarji ke Eropa menandai proses seleksi pelatih yang jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Menurut Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, keputusan ini diambil setelah mengevaluasi era Patrick Kluivert yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Amali menegaskan bahwa meski wawancara dilakukan di Eropa, itu tidak otomatis berarti semua kandidat berasal dari benua tersebut. Seleksi yang berlangsung ketat bertujuan memastikan pelatih berikutnya memiliki kualitas tinggi dan mampu membawa perubahan nyata. Soemarji pun meminta publik menahan spekulasi sambil menanti keputusan resmi. Dari 5 nama itu, pasti akan kami pilih yang sangat terbaik. Mudah-mudahan kelima nama ini juga tidak mengalami kendala. Sekali lagi kami mohon teman-teman untuk bersabar, ujar Soemarji dalam konferensi pers PSSI pada Kamis 20 November 2025. 2. Dua nama muncul paling kuat dan mengundang harapan tinggi. Di balik 5 kandidat tersebut, 2 nama asing mencuat paling kuat sebagai pesaing utama. Timur Kapade dan Heimir Hallgrimsson menjadi sorotan besar pecinta sepak bola Indonesia. Kapade mendapat kredit besar usai membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 dan memajukan sepak bola usia muda mereka secara konsisten. Sementara Hallgrimsson masih aktif menangani timnas Irlandia yang berjuang di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Keduanya disebut sebagai figur yang berpengalaman menghadapi sepak bola modern dan memiliki reputasi dalam membangun tim berkarakter kuat. Dengan target jangka panjang Garuda yang semakin ambisius, pemilihan ini dipastikan tidak boleh dilakukan terburu-buru. PSSI pun dikabarkan akan menggunakan standar penilaian internal mencakup taktik kecocokan budaya sepak bola Indonesia dan kemampuan mengelola pemain muda berbakat. 3. PSSI tegaskan standar tinggi demi masa depan Garuda. Proses rekrutmen pelatih kali ini disebut sebagai langkah strategis untuk masa depan jangka panjang timnas Indonesia. Tidak hanya menilai kemampuan teknis kandidat, PSSI ingin memastikan pelatih baru mampu menyatukan karakteristik permainan dan memberikan stabilitas prestasi. Kami ingin mendapatkan pelatih yang sesuai dengan karakter pemain-pemain kami dan bisa membawa timnas berprestasi ke depan, tutup Soemarji. Harapan besar publik kini tertuju pada hasil perjalanan Soemarji ke Eropa. Jika kandidat terbaik berhasil didapatkan, timnas Indonesia diyakini berpeluang melangkah ke level lebih tinggi dalam kompetisi Asia maupun dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa seriusnya PSSI membangun fondasi baru bagi masa depan timnas Indonesia. Perjalanan Soemarji ke Eropa bukan sekedar agenda formal, melainkan langkah nyata bahwa federasi mulai memahami pentingnya proses seleksi pelatih yang matang dan berbasis data, bukan sekedar keputusan instan. Publik sudah terlalu sering dibuat kecewa oleh eksperimen pelatih yang berakhir tanpa arah, dan pengalaman bersama Patrick Kluivert menjadi pelajaran berharga bahwa nama besar tidak selalu identik dengan kesuksesan. Munculnya 2 kandidat kuat seperti Timur Kapade dan Heimir Hallgrimsson memberi angin segar. Keduanya membawa rekam jejak yang relevan dan kemampuan membangun tim secara bertahap. Jika PSSI mampu memilih dengan objektif dan profesional, bukan karena tekanan popularitas, maka timnas Indonesia berpeluang berkembang menuju standar modern sepak bola internasional. Terlebih, momentum semangat publik terhadap timnas sedang berada di titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah konsistensi strategi, bukan lagi pergantian manajerial yang berulang setiap gagal turnamen.